Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Metro Tangerang ungkap kasus penemuan mayat Pasutri. Lima tersangka penculikan dan pembunuhan balita jalani rekonstruksi. Di Mohut, Provinsi Banten, ratusan mahasiswa bentrok dengan polisi. Tiga mesin pemanas milik PT Pundi Wood yang berada di kawasan industri dan gudang desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang terbakar. Dengan cepat api langsung merembet ke bangunan pabrik yang menghasilkan triplek tersebut. Adanya peristiwa kebakaran ini pun langsung membuat panik karyawan karena saat kejadian ratusan karyawan sedang berada di dalam pabrik. Banyak bahan baku dan bahan jadi yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke sejumlah bagian pabrik. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar diterjunkan ke lokasi dan melakukan proses pemadaman selama 1 jam. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik pada bagian mesin. Pundi Wood. Pundi Wood ya, PT Pundi ya? Ya. Itu pabrik apa itu, Pak? Triplek, Pak. Triplek ya? Iya. Itu sekitar jam berapa kebakaran? Sekitar jam 11-an ya. 11. Iya. Yang kebakar apa itu? Mesin. Berapa unit damkar yang datang? Satu unit ya? Menerima laporan dari PT Pundi sekitar jam 22.48. Kemudian kami memberangkatkan mobil dari pos Jawilan 1 unit. Kemudian jenis yang terbakar yaitu mesin pemanas akibat korsleting listrik. Pada bulan Agustus kemarin, pabrik ini juga sempat terbakar dan menghanguskan bahan yang siap dipasarkan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sebuah bangunan milik Yayasan Sekolah Alam Indonesia yang berada di Kampung Pasir Konci, Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, terbakar Jumat lalu. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik. Bangunan sekolah yang terbuat dari material kayu dan material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat menjalar dan membakar seluruh isi dan bangunan sekolah hingga rata dengan tanah. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya, namun usaha warga tersebut gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar Kabupaten Lebak didatangkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran tersebut diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu ruangan. Beruntung saat peristiwa itu terjadi, semua siswa sekolah sudah selesai proses belajar mengajar. Untuk sementara ini dugaan akibatkan kebakaran ini dari korsleting listrik, Pak. Karena tadi ada laporan juga dari masyarakat ya, ada listrik yang yang dari kabel yang mulai mengeluarkan api gitu. Jadi mungkin dugaan sementara kita diakibatkan dari korsleting listrik. Akibat kebakaran tersebut kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Proses belajar mengajar juga dipastikan akan terganggu akibat terjadinya kebakaran. Ariel Maranus dan Jiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Truk tangki yang membawa muatan 8 ton minyak goreng curah dari kawasan industri Cilegon menuju Serang terguling di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Truk diduga mengalami remblong ketika melintasi jalanan menurun. Evakuasi kendaraan melibatkan 2 bulldozer karena truk terguling ini menutupi badan jalan. Selain jajaran minyak goreng, kemacetan panjang juga terjadi. Polisi terpaksa menerapkan sistem buka tutup jalan untuk mengurai kepadatan. Kecelakaan bermula ketika truk melaju dengan kecepatan sedang, tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak median jalan. Sementara sopirnya hanya menderita luka ringan. Sementara akibat kecelakaan ini, muatan minyak goreng curah yang dibawa truk tersebut tumpah hingga membuat licin jalan tersebut. Sopir kayak gimana sih, Pak? Sopir mah lagi tangan aja remnya kan. Gimana? Tahan rem aja itu Pak. Informasinya keneknya meninggal, Pak. Ya. Itu kenapa, Pak? Tertimpa itu ya, timpa mobil.
Kecelakaan apa? Motor minyak, air truk, Minyak berapa ton, Pak? 8. Dari Dari itu Cilegon. itu bisa terguling remblong atau kayak gimana? Blong. Berarti pas turun, Pak ya? Ya, pas turun. Saat ini kecelakaan tunggal tersebut ditangani unit Gakum Satlantas. Truk telah dievakuasi dari tempat kejadian dan dibawa ke Polres Cilegon. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon.